harus menyiapkan data-data yang akan kita uji. Di sini kita menggunakan contoh dalam penelitian penggunaan suplemen penurun berat badan yang bermerek Slim. Apakah benar-benar dapat menurunkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu? Dalam penelitian ini juga kita mengambil 20 responden orang yang akan melakukan program penurunan berat badan yang akan ditimbang setiap bulannya untuk mengetahui progres perubahan berat badan setiap orang. Di penelitian ini kita mengambil data dari berat badan awal, perubahan berat badan pada bulan pertama, perubahan berat badan pada bulan kedua, dan perubahan berat badan pada bulan ketiga. Selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu kita akan menginput data untuk diuji normalitas pada standar riset residual untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidaknya. Jika data tersebut hasilnya tidak normal, maka dapat dilakukan uji Friedman, dan jika data normal, maka analisis data menggunakan uji Rapid Measure ANOVA. Di sini kita akan melakukan tahap input data, di mana yang pertama kita membuka aplikasi SPSS yang sudah tersedia di laptop kalian dan pastikan kalian sudah mempunyainya. Yang kedua adalah memasukkan data yang sudah kita siapkan sebelumnya yang di Excel untuk di-copy pada bagian data view. Setelah di-copy pada data view, kita langsung menuju ke data sampingnya, yaitu ke bagian halaman variable view, di mana pada bagian halaman ini kita bisa mengatur bagaimana format yang akan digunakan untuk hasil dari output uji normalitas nanti. Di sini kita ada kolom nama, ada kolom tipe, di mana kolom nama kita ganti dengan awal, bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Terus yang kolom tipe itu kita ganti dengan numerik, yang width kita ganti dengan 8, yang desimal ini kita ganti dengan angka 1. Kenapa ke angka 1? Karena angka pada data di belakang koma hanya 1. Tapi jika angka pada data di belakang koma 2, berarti desimal diganti 2 dan seterusnya. Untuk selanjutnya adalah kolom label, di mana pada kolom ini diganti dengan berat badan. Terus pada kolom value kita pilih yang non, missing juga non, yang kolom columns 8, yang kolom align right, measure kita ganti dengan scale, dan role kita ganti dengan input. Setelah kita melakukan input data, selanjutnya kita langsung aja pada tahap ujian normalitas. Di sini kita langsung klik analyze, kita klik general linear model, seterusnya kita klik pada repeat measure, kita ganti faktor 1 dengan waktu. Yang kedua kita ganti number of level, itu diganti angka 4 karena sesuai dengan data yang ada 4 variabel. Jika data teman-teman lebih dari 4 variabel bisa disesuaikan. Terus kita klik add, terus akan keluar pada 4 variabel di kolom sebelah kiri itu kita pindah ke kolom sebelah kanan dan kita centang save, serta kita pilih pada tanda standar residual, terus continue dan oke. Di situ akan muncul output dari SPSS, tapi kita abaikan saja dan kita kembali ke data view dan nanti akan muncul output pengukuran berat badan seperti yang ada di gambar. Dan kita langsung lanjut aja untuk klik analyze lagi, terus pilih descriptive statistik, terus kita klik pada explore, terus kita pindah standar riset residual ke kolom dependent list, di mana yang kita pindahkan hanya yang standar riset residual. Terus kita klik plot, kita centang pada bagian normality plot with test, continue, dan kita klik OK. Nanti akan keluar hasil uji normalitas. Kita lihat pada bagian signifikannya. Jika nilai signifikan pada uji normalitas kalian itu lebih besar dari 0,05, maka dapat dipastikan bahwa data kalian berdistribusi normal. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka bisa dipastikan data kalian tidak berdistribusi normal. Karena dilihat dari data kita di sini tidak normal, maka kita bisa lanjut untuk dilakukan pada uji Friedman.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Friedman dan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan uji Friedman ini. Nah, uji Friedman sendiri merupakan bagian dari uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan 3 sampel atau lebih yang saling berhubungan. Jika hanya 2 sampel yang dipakai, maka menggunakan uji Wilcoxon. Uji Friedman digunakan sebagai alternatif dari uji repeat measures ANOVA ketika data dari salah satu atau seluruh variabel tidak berdistribusi normal. Di langkah keempat ini kita akan melakukan uji Friedman menggunakan SPSS. Nah, tahapan uji Friedman yaitu yang pertama kita klik Analyze, kemudian kita klik Non-Parametric Test, klik Legacy Dialogs, dan kemudian klik Key Relate Samples. Kemudian kita pindahkan variabel berat badan awal sampai akhir pada kolom Test Variables. Lalu klik Statistik, centang deskriptif dan quartiles, kemudian Continue. Pastikan Test Type centang Friedman. Lalu kita klik OK. Setelah klik OK, nanti akan keluar hasil output SPSS uji Friedman. Dalam tabel output deskriptif statistik menunjukkan deskripsi data penelitian dalam bentuk tabel ringkasan. Kemudian di tabel output ranks menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking. Terlihat pada berat badan paling rendah di waktu pengukuran bulan ketiga setelah rutin mengonsumsi suplemen penurun berat badan. Kemudian di tabel output tes statistik merupakan tabel terpenting dalam uji Friedman. Beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi yaitu membuat hipotesis menggunakan dasar pengambilan keputusan dan membuat sebuah kesimpulan. Di langkah kelima ini kita akan melakukan hipotesis penelitian, di mana H0 yaitu tidak ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dan HA ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengumpulan. Kita akan mengambil dasar keputusan berdasarkan nilai signifikans. Jika nilai asymsik lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan HA atau H alternatif ditolak. Jika nilai asymsik kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulan yang akan kita ambil, diketahui nilai pada tabel tes statistik asymsik sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan pada keempat kelompok interval. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suplemen penurun berat badan bermerek Slim benar-benar dapat menurunkan berat badan seseorang.